Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dihadirkan kembali oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah, menjadi tamu-tamu Allah, beribadah karena Allah dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Tema khutbah kita adalah menghindari dari kemiskinan hidup. Hadirin, istilah miskin sering diartikan tidak mempunyai harta atau ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Begitulah pada kebanyakan kita mengartikan kata miskin. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kata miskin terambil dari bahasa Arab dengan akar kata dari kata sakana, yaskunu, sukunan. Dan ini pun kita sering artikan kata sakana artinya adalah diam atau tidak bergerak. Satu akar kata dengan kata sakinah, kita sering artikan ketenangan. Jadi dengan demikian, miskin itu berarti menunjuk pada kondisi seseorang itu berdiam karena memang tidak punya kemampuan, tanpa ada aktivitas, dan tidak bisa orang yang seperti ini dinamis dalam hidupnya. Lalu bagaimana pandangan dalam Islam tentang kemiskinan ini? Pandangan Islam tentang kemiskinan ini jelas. Islam sangat mencela tentang kemiskinan. Ajaran Islam memandang bahwa kemiskinan itu adalah membahayakan
Membahayakan apa? Membahayakan akidah, membahayakan ibadah, membahayakan akhlak. Kita melihat berapa banyak anak-anak kita, baik yang pemuda atau pemudiknya, ketika mereka menginginkan harta, menginginkan pekerjaan yang dapat menghasilkan, berapa banyak saudara-saudara kita akhirnya menggadaikan imannya. Anak-anak gadis kita pun demikian. Ketika anak-anak gadis kita menginginkan mempunyai suami yang hidupnya enak, yang pekerjaannya enak, berapa banyak gadis-gadis kita akhirnya karena ikut suami juga akhirnya menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga membahayakan dari sisi ibadah. Ibadahnya ditunda-tunda. Kita melihat beberapa contoh seperti pedagang-pedagang kaki lima, kita katakan demikian. Kenapa bapak sudah jam 1 atau ibu sudah jam 1 belum juga sholat zuhur? Lalu apa jawaban si bapak, si pedagang kaki lima itu, atau si ibu, si pedagang kaki lima ini? Tanggung, dagangan saya belum habis, tinggal 3 buah lagi. Akhirnya dia sholat zuhur setiap hari jam 2:30 menjelang asar. Kalau ini dibiarkan, tentunya juga ini membahayakan dari sisi ibadah orang itu. Dan dengan demikian pula, kemiskinan itu sendiri membahayakan dari sisi akhlak. Berapa banyak anak-anak kita karena nggak punya uang, akhirnya dia rela mau mencuri atau mencopet atau mengambil sendal di dalam masjid. Nah, ini jelas adalah merupakan persoalan yang serius. Sehingga persoalan yang serius ini, para ulama membuat satu kaidah hukum. Apa kata ulama dalam melihat kemiskinan ini yang begitu membahayakan? Ad-dararu yuzar. Yang membahayakan itu harus dihilangkan, harus ditiadakan. Jangan sampai kemiskinan itu dibiarkan melanda umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana menghindarkan kemiskinan di dalam hidup kita ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ketika kita ingin menghindarkan kemiskinan di dalam hidup ini, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan resep kepada kita. Resep yang pertama adalah bahwa umat Islam ini harus mampu memahami kembali tentang konsep Quran, tentang konsep di dalam hadis yang membicarakan tentang kemiskinan itu sendiri. Jangan pernah ada di dalam benak pikiran kita bahwa seakan-akan itu Al-Quran membiarkan hidup dalam keadaan miskin. Jangan pernah membiarkan dalam pemikiran kita seakan-akan Rasulullah SAW itu adalah hidupnya miskin. Jawabannya tidak. Di mana kita melihat sosok Rasulullah SAW, Rasul kita, bahwa dia bukan seorang yang miskin. Ketika dia ingin melamar calon istrinya Khadijah radhiyallahu anha, dia memberikan mas kawinnya sebanyak 20 ekor unta yang besar-besar. Bukankah ini adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah?
Jadi sangat keliru kalau Rasulullah SAW itu adalah hidupnya miskin. Tidak. Kalaupun memang kalaupun memang pernah terjadi yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang ketika itu dilihat oleh Sayyidina Umar, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, lalu di pipi Rasulullah menjiplak bekas-bekas tikar alas tidurnya di pipi Rasulullah SAW. Lalu Umar pada saat itu menangis. Wahai Rasulullah, engkau adalah Rasul yang teragung. Apapun sebetulnya yang engkau inginkan pasti akan tercapai. Berbeda dengan Raja Kisra. Mereka hidup di atas permadani yang empuk-empuk. Mereka berada di dalam kenikmatan duniawi. Bercucuran air mata Sayyidina Umar ketika itu melihat pipi Rasulullah menjiplak tikar-tikar sebagai alas tidurnya. Kalaupun ini terjadi pada Rasulullah, intinya bahwa Rasulullah SAW itu tidak ingin kalau kenikmatan dunia itu memperbudak dirinya. Tidak ingin Rasulullah SAW itu kalau kekuasaan atau jabatan itu memperdayakan dirinya dan akhirnya lupa serta lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita sebut dengan sikap yang dimiliki oleh Rasulullah yang disebut dengan istilah sikap zuhud. Apa itu zuhud? Azhadun nas man lam yansal qabra wal bala wa taraka zinatal hayatid dunya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak pernah melupakan di dalam hidupnya untuk selalu ingat kepada kubur, ingat kepada mati. Ketika kita punya kekayaan, ketika kita punya jabatan, lalu ingat akan kematian kita di suatu saat, maka pada saat itu pasti kita akan berubah. Kita tidak ingin diperbudak oleh harta kita, dilalaikan oleh harta kita. Kita ingin selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap inilah yang dimiliki oleh Rasul. Kaya tetapi tidak memperbudak dirinya. Jadi seperti begitu sikap kita seharusnya. Kita kaya, tapi kita tidak diperbudak oleh harta kita. Kita tidak dilalaikan oleh jabatan kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Surat Ad-Duha. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia Allah mendapatimu, wahai Muhammad, ailan fa'aghna, yang awalnya berada di dalam kekurangan, namun akhirnya kata Allah fa'aghna, Allah memberikan kecukupan, kekayaan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Jelas buat kita sekalian, pahami kembali hakikat Quran yang mengajarkan kita untuk kita berharta. Contohnya ada pada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari kemiskinan hidup ini? Yang kedua, umat Islam harus mampu melepaskan dirinya dari faham Jabariyah. Apa itu faham Jabariyah? Jabariyah adalah faham fatalisme, faham yang hanya menerima pasrah. Kalau memang itu sudah menjadi takdir, maka harus diterima. Pertanyaannya, apakah kemiskinan itu sebuah takdir? Apakah sakit itu sebuah takdir yang tidak bisa dirubah, di mana kita tidak boleh untuk berikhtiar,
berusaha merubah hidup ini dari miskin untuk berharta, dari sakit menjadi sembuh, dari bodoh menjadi orang yang berilmu. Jelas paham Jabariyah ini adalah merupakan paham yang keliru. Bahkan ada di antara umat Islam, karena mereka sudah menganut paham Jabariyah ini, apa dia bilang? Kemiskinan itu adalah syarat untuk menjadi orang takwa. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang seperti inilah, maka umat Islam akan terkungkung dengan pola pikir yang akhirnya kita tidak diberikan kewenangan atau ikhtiar untuk berusaha merubah keadaan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berubah, untuk mengubah nasib kita, keadaan kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat 13 di ayat 11. Ayat ini menjadi populer di telinga kita. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan seseorang, sehingga merekalah yang merubahnya. Apa pengertian sehingga merekalah yang merubahnya? Pengertiannya adalah Allah memberikan kewenangan untuk berikhtiar kepada kita. Bi anfusihim. Lalu dari mana perubahan itu akan terjadi? Allah mengatakan perubahan itu akan terjadi bi anfusihim kalau dimulai dari qalbu, hati kita. Ada niat, ada tekad ingin berubah. Ketika tekad ini ada pada diri kita, dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rezeki yang tidak kita duga-duga. Itulah yang dikatakan oleh Allah dan menjadi ayat yang populer pula di telinga kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti wa yarzuqhu. Pahami kata-kata yarzuqhu. Seharusnya ayat itu berbunyi yarzuquhu, tapi qafnya mati, yarzuquhu. Dalam ilmu grammar tata bahasa Arab ini menunjukkan sebuah kepastian yang berasal dari kata ini adalah merupakan jawab dari syarat dari man, siapa yang bertakwa. Dijawab oleh Allah, pasti dia Allah, pasti dia Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian yang ketiga, untuk membangun serta menghindarkan diri kita dari kemiskinan hidup ini, kita harus bisa pula membangun yang namanya etos kerja yang kuat. Apa yang dimaksudkan dengan etos kerja yang kuat? Ketika kita memahami beberapa ayat Al-Quran, mengapa ayat Al-Quran lebih banyak menyandingkan kata iman dengan amilus solihat? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Artinya apa? Dengan dasar iman ini, maka setiap amal yang kita lakukan akan menjadi soleh. Sekali lagi, setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, amal dalam arti pekerjaan, akan dinilai soleh di sisi Allah ketika hidup kita dilandasi dengan iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi etos kerja kita adalah etos kerja yang didasarkan kepada keimanan, kepada agama,
yang akhirnya nanti dengan pekerjaan itu Allah memberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Dan Allah akan menambahkan dari setiap rezeki yang sudah kita upayakan dalam hidup ini. Ketika kita mencari rezeki, dasarnya adalah iman. Dan etos kerja di dalam Islam tidak ada yang namanya kecurangan. Kalau memang kita betul-betul iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita tidak akan mungkin mau mencuri, mau korupsi, mau menyeleweng, mau mengambil hak orang. Karena memang dasarnya bahwa kita adalah disuruh untuk melandasi pekerjaan itu dengan iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalau sudah pekerjaan yang seperti itu, apa kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 di ayat 105, Allah katakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, i'malu, bekerjalah kalian, kata Allah, fasayarallahu amalakum, maka Allah nanti akan melihat pekerjaan kalian, wa rasuluhu, rasul kalian pun akan melihatnya, wal mu'minun, dan saudara-saudara kita yang beriman pun akan melihat pekerjaan kita. Itulah etos kerja yang harus kita bangun di dalam hidup kita ketika kita mendambakan apa yang kita sebut dengan terhindarnya hidup dari kemiskinan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa merubah keadaan kita yang selama ini terbelenggu dengan satu pemikiran-pemikiran yang keliru dan terbelenggu dengan sikap-sikap kemalasan itu. Allah tumbuhkan semangat dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyir rahmah wasyafi'il ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hum masabihul ghurar. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita pahami sebuah ayat yang tercantum di dalam Quran surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar urutan surah ada di nomor 54. Ayatnya 49. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan kadarnya, ada kadarnya. Kata kadar yang terambil dari bahasa Arab dan juga sudah menjadi bahasa Indonesia sering kita artikan ala kadarnya, maka berarti sesuai dengan ukurannya. Kadar berarti ukuran. Dari sinilah kita memahami ketika Allah menentukan hidup kita, maka ketentuan hidup kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya qadar itu sendiri, atau ada ukurannya itu sendiri. Ukuran inilah
yang menurut ilmu pengetahuan alam disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kenapa kita miskin? Ada penyebab-penyebabnya yang harus kita perbaiki. Jangan belum apa-apa kita menyalahkan tentang takdir kita. Disitulah hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari ayat ini sekali lagi harus kita jadikan sebagai ayat yang dapat memotivasi diri kita. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha kasih ya Allah, Engkau yang maha sayang ya Allah. Engkau hadirkan kami kembali di rumah-Mu ini untuk bersama-sama kami beribadah karena-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau sia-siakan ibadah yang kami laksanakan di hari ini ya Allah. Jadikan sebagai ibadah yang Engkau ridhai ya Allah, ibadah yang memberikan manfaat buat kami, terbukanya mata hati kami, terbukanya akal pikiran kami ya Allah, sehingga Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk dapat melihat dan memisahkan antara yang benar dengan yang salah ya Allah. Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk mengamalkan kebenaran, dan Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhkan kebatilan. Ya Allah ya Ghaffar, kami sadar bahwa tingkah laku kami selama ini ya Allah banyak dosa dan salah, kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kami lakukan selama ini ya Allah di masa-masa lalu itu ya Allah. Di hari yang mulia ini kami duduk bersimpuh untuk mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah pula dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Engkau sayangi dua orang tua kami ya Allah. Kami menyadari ya Allah, orang tua kami amat berjasa kepada kami. Dia ibu kami telah sayang, telah membesarkan, telah mendidik, demikian juga ayah kami yang telah berjuang ya Allah untuk membiayai jalan hidup kami ini ya Allah. Sekali lagi ya Allah, ampuni dosa-dosa dari ayah dan ibu kami. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat. Ya Allah ya Hadi, bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah dalam menapaki perjalanan hidup kami. Jangan Kau biarkan kami ini tersesat dalam hidup ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tumbuhkan dari dalam diri kami motivasi ya Allah, kemauan yang kuat, tekad yang kuat ya Allah untuk dapat merubah keadaan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah, yang didasarkan pada bimbingan-bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan pula kepada kami rizki yang halal, rizki yang luas ya Allah, rizki yang Engkau berkahi dalam perjalanan hidup kami. Ya Allah, Allahumma ahsin a'malana wa yassir umurana wa anta taysiru kulla asir wa taysiru asir
alaika yasir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, mudahkan buat kami di saat kami menemukan kesulitan-kesulitan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.